semuanya, kali ini kami akan mempresentasikan hasil rangkuman kami terhadap jurnal karya Fish, Dean, dan Hill yang berjudul Fluid Structure Interaction in Morrison's Equation for the Design of Offshore Structure, di mana kami adalah saya, Vanisha Triangkrin Lestari dengan NIM 14181012 dan rekan saya, Fitri Indah Permatasari dengan NIM 14181013. Kami merupakan mahasiswi tingkat 3 dari program studi Teknik Kelautan Institut Teknologi Kalimantan. Dalam mendesain struktur offshore, banyak hal yang harus dilakukan, termasuk menganalisis kedalaman laut, gelombang, arus, pasang surut, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa untuk kombinasi parameter gelombang dan struktur tertentu, respons amplitudo secara signifikan bergantung pada kecepatan relatif dan percepatan dalam persamaan Morrison. Dengan demikian, dimungkinkan untuk memperkirakan dari model matematis nilai redaman hidrodinamik yang diperlukan untuk analisis dinamik suatu struktur lepas pantai dengan metode yang mengabaikan interaksi fluida struktur. Berikut teori persamaan Morrison yang digunakan dalam menganalisis suatu struktur pantai. Mengingat untuk kesederhanaan 1 derajat, respons struktur yang terdiri dari n bodies yang dijelaskan dengan persamaan dinamis n sebagai berikut. Mx plus Cx plus Kx sama dengan M, di mana M merupakan matriks massa dari struktur, termasuk air tertutup dan massa pertumbuhan laut. C, matriks karena peredaman struktural dan tanah, dan K ialah matriks karena struktur dan kekakuan tanah. Dalam jurnal ini, istilah bodies mengacu pada satu member struktur kisi dan kaki platform utama. Jika dimensi benda adalah panjang gelombang di mana D per L lebih dari 0,2, terdapat variasi tekanan yang signifikan pada berat benda dan gelombang datang karena terdifraksi. Dalam analisis ini hanya memperhatikan ukuran bodies yang D per L kurang dari 0,2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Fitri. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Vanisha, yaitu vektor gaya F dari persamaan dari slide sebelumnya menjelaskan gaya hidrodinamik yang bekerja pada masing-masing benda N. Morrison mengusulkan bahwa gaya yang diberikan oleh fluida yang mengalir pada silinder kaku dengan panjang tambahan ds dapat dipresentasikan dengan akurasi yang proporsional dengan jumlah gaya hambat dan gaya inersia dengan rumus sebagai berikut. df sama dengan setengah CD dikali rho dikali DU kuadrat dikali DS ditambah CM dikali AU dikali rho dikali DS. Maka menjadi F sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas eta dikali DF. Kemudian, di mana eta adalah ketinggian air sesaat pada sumbu. Koefisien hambatan CD dan koefisien inersia harus ditentukan dari pengalaman atau percobaan. Pemilihan koefisien yang benar tergantung pada bilangan Reynolds, kekasaran permukaan dan rasio jari-jari orbit terhadap diameter atau modulus Iverson, dan secara ketat harus dianggap bervariasi sepanjang member dan waktu. Namun, biasanya ditentukan sebagai rata-rata untuk member tertentu, dan nilai ini digunakan pada setiap titik kalkulasi dalam gelombang karena penentuan koefisien bergantung pada waktu. Koefisien rata-rata waktu ini memberikan gambaran yang wajar tentang variasi waktu gaya, kecuali jika ada respon yang signifikan karena pusaran air. Yang terakhir, dapat terjadi dalam gelombang yang bilangan Clegane-Carpenter-nya UM sama dengan X dikali T dikali D berada dalam kisaran 6-29. Kemudian, berikut persamaan Morrison dalam desain offshore structure.
Setelah jenis platform jacket lepas pantai dirancang untuk perairan yang semakin dalam, karakteristik dinamisnya menjadi semakin penting. Oleh karena itu, perlu diperhatikan redaman hidrodinamik karena fluida di mana struktur akan dibenamkan. Sebab sangat penting dalam hal keamanan agar redaman tidak melebihi perkiraan dan boros dalam hal bahan konstruksi. Dan jika struktur merespon gelombang air, maka dalam analisis dinamik menggunakan persamaan Morrison. Redaman hidrodinamik dapat menggunakan salah satu dari dua metode, yaitu yang pertama, di sini ada metode A, di mana persamaan 2 pada slide sebelumnya digunakan untuk kecepatan dan percepatan relatif, yaitu sebagai berikut. DF sama dengan setengah dikali CD dikali Rho dikali D dikali U kurang X dikali U dikurang X dikali DS ditambah Rho dikali AU dikali DS ditambah CM dikurang 1 dikali Rho dikali A dan U kurang X dikali DS. Dan di sini dijelaskan bahwa pada rumus persamaan ini itu dinamakan dengan drag force atau gaya hambatan. Dan di sini persamaan yang ini dinamakan Freud-Krylov force dan di sini dinamakan dengan inertia force. Kemudian yang mana menjelaskan gaya struktur fluida dan interaksinya sebagai berikut. Yang pertama, gaya hambatan bergantung pada kecepatan relatif untuk partikel air dan setiap badan struktur. Yang kedua, gaya Freud-Krylov karena medan tekanan yang tidak terganggu di sekitar badan struktur. Dan ketiga, gaya inersia bergantung pada percepatan relatif antara partikel air dan setiap badan struktur. Kekuatan ini disebabkan oleh medan tekanan yang terganggu di sekitar badan struktur mewakili gaya karena waktu yang bervariasi atau massa tambah hidrodinamik tubuh. Yang kedua, ada metode B, di mana bentuk non-interaktif Morrison persamaan 2 yang di slide sebelumnya digunakan untuk mempresentasikan gaya fluida, sedangkan bagian struktural persamaan 1 yang telah dijelaskan di slide sebelumnya dimodifikasi sebagai berikut, yaitu M ditambah CM dikurang 1 dikali Rho dikali V kali X ditambah CX ditambah KX sama dengan F, di mana CM dikurang 1 Rho dikali V mewakili massa hidrodinamik yang ditambahkan dari fluida yang dipindahkan dan diasumsikan konstan pada semua titik dalam gelombang. Jadi ini yang dimaksud dengan massa hidrodinamik. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan dijelaskan Vanessa. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami kali ini. Ialah dalam metode A yang menggunakan persamaan 1 dan 3 merupakan pendekatan yang biasa digunakan untuk studi penelitian, terutama ketika strukturnya sangat responsif. Namun, karena non-linier dalam drag, persamaan tersebut sering diliniarkan. Sedangkan dalam metode B, menggunakan persamaan 2 dan 4 biasanya digunakan untuk prosedur yang lebih murah dan juga metode yang dipakai oleh sebagian besar program secara komersial untuk analisis dinamis platform lepas pantai dan lain-lain. Jika interaksi struktur fluida penting dalam kondisi tertentu, maka diharapkan amplitudo rotasi dan perpindahan yang diprediksikan oleh metode A dan B akan berbeda. Sebagai konsekuensi dari perbandingan amplitudo, dimungkinkan untuk menyimpulkan berapa banyak redaman ekstra yang harus digunakan dalam metode B untuk mensimulasikan efek redaman hidrodinamik dan mendapatkan amplitudo yang benar seperti yang diprediksi oleh metode A. Redaman ekstra ini disebut dengan redaman hidrodinamik tersirat dalam gelombang dan sangat signifikan untuk kombinasi parameter struktural. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih.